Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yubel Nugroho dengan NPM 2207111905 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Gabriel Hazil Irzadi Putra, NPM 2207111906. Nah, di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami menghasilkan permainan yang bernama RPD atau Role Playing Dice. Nah, apa sih RPD? Role Playing Dice adalah permainan yang berbasis dadu yang menggabungkan permainan dengan genre atau tipe RPG atau role playing game dengan media dadu. Di mana di permainan kami seorang player atau pemain dalam game ini memerankan sebuah karakter yang langkahnya itu akan ditentukan oleh dadu dan terdapat peraturan juga di dalam permainan kami. Secara singkat, permainan RPG ini mengharuskan semua player untuk saling mengalahkan satu sama lain hingga tersisa satu player. Cara mengalahkan player lain adalah dengan sistem poin yang akan ditentukan dengan dadu. Selain itu, kami juga menambahkan fitur seperti boss yang akan menambah keseruan dalam permainan kami. Lalu, kenapa kami menciptakan game RPG atau role playing dice ini? Berangkat dari masalah dampak negatif dari game digital. Game-game digital di era sekarang itu dapat mengganggu kesehatan para pemainnya. Contohnya adalah kesehatan mata, kesehatan saraf, hingga kesehatan jantungnya. Selain itu, game-game digital juga dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan bagi para pemainnya. Karena adiksi atau kecanduan yang disebabkan oleh game-game digital menyebabkan remaja-remaja itu menjadi jarang untuk keluar rumah. Dengan jarangnya remaja ini keluar rumah, interaksi terhadap sesama atau masyarakat di sekitarnya menjadi berkurang juga. Jadi kami membuat game ini dengan tujuan atau harapan dapat menarik perhatian para remaja ya atau pemain game-game digital tersebut untuk dapat memainkan game yang berbasis offline. Selain sebagai sarana hiburan, permainan kami juga dapat melatih kemampuan berhitung para pemain-pemainnya. Permainan role playing dice atau RPG ini menargetkan remaja usia 12 tahun ke atas serta dapat dimainkan 2-4 pemain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam permainan kami. Yang pertama adalah player atau pemain. Setiap player atau pemain dalam permainan ini memiliki base poin atau base darah sebanyak 50 poin. Pengurangan poin tersebut akan ditentukan oleh dadu yang di-roll pemain lain. Di dalam permainan RPG ini terdapat 4 jenis atau 4 buah dadu yang berbeda. Yang pertama adalah dadu action atau dadu langkah. Dadu action ini berguna untuk menentukan langkah atau action pemain yang mengerol dadu tersebut. Di dalam dadu action ini terdapat 3 jenis langkah. Yang pertama adalah action attack dengan 2 poin, yang kedua adalah action attack dengan 4 poin, yang ketiga action attack dengan 6 poin, yang keempat action defense, yang kelima action defense, dan yang terakhir adalah action healing. Selanjutnya untuk jenis dadu yang kedua adalah dadu elemen. Nah, dadu elemen ini berfungsi untuk menentukan elemen dari setiap player atau player yang mengerol dadu elemen tersebut. Di dalam dadu elemen ini terdapat 3 elemen, yaitu elemen api, elemen air, dan elemen daun. Selanjutnya untuk dadu yang ketiga adalah dadu target. Nah, kami juga menambahkan dadu target untuk menentukan target atau target penyerangan dari player tersebut setelah dia mendapatkan action attack. Di dalam dadu target ini terdapat 2 kemungkinan, yaitu target ke sesama player atau ke boss. Dadu yang terakhir adalah dadu operasional matematika atau operasional dice. Dadu ini berguna untuk menentukan seberapa besar poin yang diterima oleh player lain dengan mengoperasionalkan poin yang ada di attack dengan operasional dash.
Di dalam operational dice ini terdapat 6 kemungkinan. Yang pertama adalah poin dikalikan 2, yang kedua adalah poin dibagi 2, yang ketiga poin ditambah 2, yang keempat poin dikurangi 2, yang kelima poin dikalikan 0, dan yang keenam adalah poin dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Nah, jadi permainan kita itu ada 2 mode, yaitu hard mode dan easy mode. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hard mode. Nah, di mode hard mode ini kita menggunakan 3 jenis dadu, yaitu action dice yang berisi attack, defense, healing, yang akan menentukan action kita ketika kita meroll dice-nya. Lalu ada elemen dice yang berisi api, air, dan daun. Elemen dice ini akan menentukan jenis serangan elemen kita. Lalu ada target dice yang akan menentukan target yang akan kita serang, seperti boss ataupun player lain. Nah, karena di hard mode ini ada boss, saya akan menjelaskan sedikit mengenai boss. Jadi boss ini dapat kita serang jika kita mendapatkan roll dadu target, dapatnya boss. Nah, ketika kita mengalahkan boss, kita juga dapat rewards. Jadi boss ini di sini ada 3, tetapi dalam permainan ada 6. Jika kita sudah mengalahkan 3 bos, maka akan kembali lagi ke bos yang awal. Ke bos 1, bos 2, dan bos 3 lagi. Nah, untuk bos pertama, ini adalah bos dengan elemen daun. Nah, jika kita mengalahkan bos ini, kita mendapat rewards, yaitu HP kita bertambah 15 poin. Lalu ada bos kedua. Nah, bos kedua ini elemennya air. Jadi ketika kita mengalahkan bos ini, kita menukar HP sendiri dengan player lain. Dan yang terakhir ada bos dengan elemen api. Nah, bos ini akan memberi kita attack point 2 kali lipat jika kita mengalahkannya. Nah, bos ini HP-nya ada 30 dan kita kalau nyerang, kita juga kena damage dari bos. Nah, berikut adalah tata cara peraturan permainannya. Jadi yang pertama itu permainan menjadi 2 fase, yaitu semua player harus mengocok dadu, yaitu action dice dan elemen dice. Nah, perhitungan poinnya itu dimulai setelah semua player mengocok dadu. Nah, target dice itu cuma dikocok ketika seorang player mendapatkan action attack. Nah, karena tadi ada elemen dice, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai elemen. Jadi, ada beberapa elemen, yaitu api, air, dan daun. Nah, ada tingkat kekuatannya juga. Api lebih kuat daripada daun, daun lebih kuat daripada air, dan air lebih kuat daripada api. Nah, dari situ kita mengambil jika player menyerang elemen yang lebih lemah, maka poinnya ditambah 2. Tapi kalau menyerang yang lebih kuat, poinnya akan dikurangi 1. Nah, kalau kita semisal action dice-nya dapat defense, kita tuh nggak bisa diserang oleh player lain. Kalau kita dapatnya healing, kita dapat tambahan HP sebanyak 5 poin. Nah, kalau kita dapat roll targetnya player, kita akan menyerang player lain. Tapi kalau kita mendapatkan targetnya bos, kita akan menyerang bos. Nah, kalau kita menyerang bos, kita tuh terkena HP damage sebanyak 2 poin. Dan bos itu memiliki 30 HP. Nah, setelah bosnya dikalahkan, bosnya akan ada yang baru, sesuai dengan urutan tadi. Nah, player atau pemain lain akan kalah ketika HP-nya sampai 0. Dan permainan akan berlanjut hingga semua player itu tinggal satu aja yang bertahan, dan pemenangnya adalah yang bertahan terakhir. Nah, tadi itu hard mode. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai easy mode. Easy mode itu lebih simple lah istilahnya daripada hard mode. Nah, di dalam easy mode ini ada 2 dadu saja, yaitu action dice dan operational dice. Action dice sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan mengenai operational dice. Jadi operational dice itu seperti perhitungan matematika. Di sana terdapat poin, terutama untuk poin attack, sebanyak kali 2, bagi 2, tambah 2, kurangi 2, dipangkat 2, dan dikali 0. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai peraturannya. Nah, semua player itu akan mengocok dadu. Setelah semua player mengocok dadu, baru poin kita nanti hitung. Nah, kita tuh mengetek seperti biasa jika kita dapat action dice-nya yang attack. Nah, perhitungan poin pun juga akan dipengaruhi oleh operational dice. Misalnya poin kita dapat attack 4 poin nih. Nah, tapi kita dapat operational dice-nya dibagi 2. Jadi poin attack kita cuma dapat 2. Nah,
Karena di sini nggak ada bos, jadi kita bebas memilih player mana yang akan kita serang. Dan di sini player memiliki 100 poin HP. Nah, permainan akan berlanjut hingga satu saja yang bertahan. Dan yang pemenangnya itu yang bertahan paling akhir. Nah, berikut adalah poster yang telah kami buat. Di sini kami memilih tema kerajaan karena game kami ini berdasarkan RPG yang biasanya dikaitkan dengan Dark Age atau zaman gelap, yaitu di mana ada kesatria, monster, penyihir, dan lain-lain. Nah, di sini kami menamakan role play dice dengan a simpler RPG dice game. Nah, kenapa kami bilang lebih simple? Karena banyak RPG dice game yang lebih rumit daripada permainan kami. Nah, di situ kami juga menuliskan compete with other players and bosses to achieve victory. Jadi kita berkompetisi nih sama player lain untuk mengalahkan bos sebanyak-banyaknya dan mengeliminasi pemain lain. Nah, di sini saya juga menuliskan get it out nearest convenience store. Jadi permainan ini akan kami jual di toko-toko swalayan terdekat. Nah, berikut adalah desain-desainnya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bungkusnya. Nah, bungkusnya ini berbentuk persegi panjang yang di dalamnya nanti akan ditambahkan arena. Jadi bungkusnya ini juga dibagai arena permainan seperti yang ada di bawah sini, di pojok bawah. Lalu ada kartu bos. Kartu bos tidak akan mempengaruhi permainan, hanya menunjukkan bahwa bos inilah yang akan kita lawan. Lalu ada 4 dadu, yaitu dadu action, dadu target, dadu elemen, dan dadu operasional. Nah, dalam paket penjualan ini kita ada arena permainannya yang di dalam box, ada papan skor untuk menghitung HP, ada 4 buah dadu berukuran 2x2 cm, panduan permainan dan peraturan, dan 3 buah kartu bos. Untuk rentang harganya kami akan menjual di antara 20.000 sampai 30.000. Berikut permainan kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sekali lagi.